Sebuah kisah tentang nenek tua, kaya raya, cantik jelita, berusia 120 tahun yang gemar mencari pemuda sebagai pemuas kebutuhan hasratnya. Sebagai syarat ritual pesugihan kecantikan dan kekayaan. Sebut saja Nenek Mayang. Di sebuah desa terpencil di pedalaman hutan, hidup seorang wanita kaya raya yang gemar gonta-ganti suami. Nenek Mayang adalah sosok wanita yang mudah bosan. Sifat aslinya adalah wanita yang sangat pemalas, namun selalu berangan-angan ingin mendapatkan sesuatu yang melimpah. Nenek Mayang juga tak suka direndahkan. Siapapun yang mau memuji bakal dikasih apapun yang diminta. Berawal dari suatu kejadian di masa lalu, di saat Nenek Mayang masih berusia muda. Nenek Mayang adalah gadis biasa di kampungnya. Dia tidak cantik dan juga sering minder ketika bersama teman-temannya. Sering sekali dia merasa iri pada teman-temannya. Nenek Mayang juga tipe wanita yang mudah tersinggung. Bahkan ketika temannya bercanda, walaupun tak menyangkut pautkan kepribadiannya, Nenek Mayang, tapi dia merasa mereka menghina Nenek Mayang. Dan itu yang membuat Nenek Mayang enggan untuk jalan bareng teman-temannya. Dengan sifat seperti itu, teman-temannya jarang yang mau menjadi teman dekat Nenek Mayang. Sampai di suatu ketika, ada laki-laki tampan yang mendekati Nenek Mayang, yang membuat Nenek Mayang jatuh cinta berat kepadanya. Padahal laki-laki itu adalah laki-laki yang bermuka manis, dengan bualan dan sanjungan yang dikatakan laki-laki itu. Nenek Mayang mau menuruti apa yang diminta laki-laki itu. Sampai suatu ketika, laki-laki itu berhasil merenggut keperawanan Nenek Mayang dengan bualan janji akan dinikahi. Namun sial, setelah mendapatkan apa yang diinginkan, laki-laki itu pun pergi meninggalkan Nenek Mayang, yang membuat Nenek Mayang menanggung kekecewaan yang mendalam. Dari semenjak itu, kehidupan Nenek Mayang berubah. Yang awalnya wanita yang kurang percaya diri, sekarang menjadi wanita yang suka dengan penampilan menarik dan terjerumus dalam dunia gelap, menjadi penari malam yang sering dibawa orang-orang berhidung belang. Nenek Mayang pun mulai menikmati apa yang telah terjadi di kehidupannya dan ketagihan merasakan gonta-ganti laki-laki yang memuaskan hasratnya. Hari berganti hari, umur semakin tua, dan Nenek Mayang belum menikah. Dia terlalu sibuk dengan dunianya. Lama-kelamaan tak ada lagi yang mengajaknya karena kondisi fisik yang mulai menua dan kendor. Nenek Mayang mulai resah dengan apa yang ada dalam bentuk fisiknya. Beberapa waktu berlalu. Akhirnya Nenek Mayang mendengar sebuah kabar ada yang mampu membuat dirinya awet muda dan kaya. Akhirnya Nenek Mayang mulai mencari informasi tentang berita itu, yang kemudian dia menemukan orang tersebut. Nenek Mayang mau melakukan apapun dan menghalalkan segala cara demi keinginannya tercapai. Akhirnya orang itu memberi syarat yang sangat berat. Akan tetapi Nenek Mayang nekat mengambil resiko walaupun apapun yang terjadi, yaitu setiap malam bulan purnama dia harus menikah dengan pemuda berjaga dan melakukan adu penalti di saat itu. Bulan berganti bulan. Akhirnya Nenek Mayang terlihat cantik dan kaya raya. Dan tiap bulan Nenek Mayang bergonta-ganti suami. Siapapun yang menjadi suami Nenek Moyang, hidupnya terjamin, namun cuma sementara.
Setiap laki-laki yang sudah diceraikan nyaris tak ada kabar lagi. Entah mati, apa hilang, atau pergi jauh. Konon, ada yang bilang pemuda yang pernah menikah dengan nenek Mayang menua lebih cepat. Kabar pun mulai menyebar ke segala pelosok desa. Warga pun jadi takut dan tak berani berhubungan dengan nenek Mayang. Bulan berganti bulan, lama-lama tak ada yang mau menikah dengan nenek Mayang, dikarenakan takut dengan kejadian yang telah terjadi, membuat nenek Mayang kesal dan marah. Akhirnya nenek Mayang menyewa banyak preman atau menculik perjaka-perjaka yang ada di desa itu dan dikurung. Nenek Mayang berani membayar mahal bagi siapapun yang membawakan perjaka untuk mau menikah dengan nenek Mayang saat malam bulan purnama. Tahun pun berganti sampai kini nenek Mayang berusia 120 tahun, namun masih kelihatan cantik jelita. Dengan kekayaan luar biasa, rumahnya bagaikan istana megah yang berada di desa itu. Desa itu menjadi suram. Hampir ketika ada perjaka selalu melarikan diri pergi jauh dari desa itu karena takut diculik dan dijadikan suami nenek Mayang. Desa yang dulunya ramai kini menjadi sepi, dan desa yang dulunya banyak anak muda nongkrong sedang bercanda gurau, kini nyaris tak ada pemuda yang berkeliaran di desa itu. Akhirnya nenek Mayang mulai menyuruh anak buahnya untuk pergi ke desa tetangga, dan tak ada yang boleh kembali tanpa membawa perjaka. Tak hanya kaya, nenek Mayang juga terkenal pandai dalam siasat. Pernah ada yang melawan nenek Mayang, namun kejadian mengenaskan menimpa orang tersebut. Anak buah nenek Mayang sangatlah banyak dan tak ada yang berani terhadap nenek Mayang. Nenek Mayang juga baik kepada anak buahnya dan selalu mencukupi kehidupan mereka. Sampai di suatu ketika, nasib buruk menimpa nenek Mayang. Pemuda perjaka yang dia dapatkan ternyata berbohong. Pemuda ini sudah hilang keperjakaannya sejak di usia remaja, dan memang sengaja mengaku perjaka agar bisa mendapatkan kekayaan dari nenek Mayang. Karena pemuda ini juga capek hidup miskin dan ingin merasakan kaya walaupun sebentar. Di saat itu, malam bulan purnama, nenek Mayang melangsungkan pernikahan dengan pemuda tersebut. Setelah pernikahan, nenek Mayang sudah tak sabar ingin merasakan kehangatan pelukan pemuda tersebut, yang akhirnya mereka melakukan adu penalti. Pemuda itu juga sangat semangat melihat kemolekan tubuh dan kecantikan nenek Mayang. Namun anehnya, setelah melakukan adu penalti, ada yang aneh. Mendadak ada perubahan tubuh pada nenek Mayang. Tubuh yang awalnya cantik, mulus, dan kencang kini mulai kusut, kendor, dan keriput. Pemuda itu yang tidur di sebelah nenek Mayang merasa kaget dan berlari. Melihat kejadian itu, nenek Mayang kesal dan marah, yang kemudian memanggil semua anak buahnya dan menghukum pemuda itu serta membawa pemuda itu. Yang tak lama kemudian, nenek Mayang mulai sesak nafas. Kondisi yang semula baik-baik saja kini berubah, karena wujud asli nenek Mayang menjadikan dia rentan dan tak bisa apa-apa. Yang akhirnya nenek Mayang pingsan dan dalam keadaan koma. Di saat itu, dia tak bisa memerintahkan anak buahnya untuk mencari ganti pemuda perjaka, karena kondisinya hanya bisa berbaring tak berdaya. Sungguh sial nasib nenek Mayang. Mungkin inilah azab dari apa yang selama ini dia perbuat.
Akhirnya, nenek Mayang hanya bisa berbaring di kamar tanpa bisa apa-apa. Bahkan berbicara saja tak bisa. Sampai berbulan-bulan kondisi nenek Mayang tetap seperti itu. Akhirnya menghabiskan semua hartanya, kemudian meninggal. Sungguh siksaan yang menyakitkan, langsung pemberian Tuhan. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang bisa menerima kenyataan. Karena menerima kenyataan itu tak semudah yang kita bayangkan, tapi harus demi kedamaian dunia.